Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Afandi dari kelas 08 TPLM 006 akan mempresentasikan tentang ragam dialog mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Pengertian: ragam dialog atau dialog style merupakan cara pengorganisasian berbagai teknik dialog interaktif yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara manusia dengan komputer. Tujuan perancangan antarmuka dengan berbagai dialog pada dasarnya adalah untuk mendapatkan satu kriteria yang sangat penting dalam pengoperasian sebuah program aplikasi, yakni aspek ramah dengan pengguna atau user-friendly. Sifat ragam dialog ada 5, yaitu inisiatif, keluasan, kompleksitas, kekuatan, dan beban informasi. Karakteristik ragam dialog ada 6, yaitu konsistensi, umpan balik, observabilitas, kontrolabilitas, efisiensi, dan keseimbangan. 1. Dialog berbasis perintah tunggal atau command line dialog. Perintah-perintah tunggal yang dapat dioperasikan biasanya tergantung dari sistem komputer yang dipakai dan berada dalam domain yang disebut bahasa perintah atau command language. Bahasa perintah harus dirancang sedemikian rupa sehingga mudah dipelajari dan diingat oleh kebanyakan pengguna. Keuntungan menggunakan dialog berbasis perintah tunggal yaitu cepat dan akurat, efisien dan ringkas, luas, inisiatif oleh pengguna. Kerugiannya yaitu memerlukan pelatihan yang lama, membutuhkan penggunaan yang teratur, beban ingatannya tinggi, dan yang terakhir jelek dalam menangani kesalahan. 2. Dialog berbasis bahasa pemrograman. Dialog berbasis bahasa pemrograman merupakan ragam dialog yang memungkinkan pengguna untuk mengemas sejumlah perintah ke dalam suatu berkas yang sering disebut batch file. Perintah yang dituliskan tidak harus menggunakan salah satu bahasa pemrograman baik aras rendah maupun aras tinggi seperti assembler, Pascal, C, Fortran, atau Basic, tetapi tetap harus mengikuti aturan-aturan tertentu. 3. Dialog berbasis bahasa alami. Dialog berbasis bahasa alami merupakan dialog yang menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh manusia. Contoh, cetak data mahasiswa yang memiliki IPK lebih dari 3.0. Kemudian bahasa tersebut diterjemahkan ke dalam instruksi yang ekuivalen yang bisa dimengerti komputer, seperti Turbo Pascal. Keuntungannya adalah tidak memerlukan sintaksis khusus, luas dan powerful, alamiah, dan menggunakan inisiatif campuran. Kerugiannya yaitu mempunyai dualisme, bertele-tele, tidak jelas, perancangan perangkat lunak yang rumit, dan tidak efisien. 4. Sistem menu. Menu adalah daftar sejumlah pilihan dalam jumlah terbatas. Jenis menu dapat dikelompokkan sebagai berikut. A. Menu-menu tunggal. B. Linear sequence dan multiple menus. 3. Tri-struktur menus. Keuntungan menggunakan sistem menu yaitu: yang pertama, memerlukan sedikit pengetikan. Kedua, beban memori rendah. Ketiga, struktur terdefinisi yang baik. Keempat, perancangan yang mudah. Kerugiannya yaitu seringkali lambat, memakan ruang layar, tidak cocok untuk aktivitas pemasukan data, tidak cocok untuk dialog terinisiasi pengguna, dan tidak cocok untuk dialog terinisiasi campuran. 5. Dialog berbasis pengisian borang. Dialog berbasis pengisian borang atau form filling dialog merupakan satu penerapan langsung dari aktivitas pengisian borang dalam kehidupan sehari-hari ke dalam sistem komputer. Keuntungan ragam dialog berbasis borang yaitu: pengguna sudah terbiasa dengan pengisian borang, isian data yang disederhanakan, beban memori rendah, strukturnya jelas, perancangan mudah, tersedia berbagai piranti bantu perancangan tampilan. Kerugiannya adalah seringkali melambat,
memakan ruang layar, tidak cocok untuk pemilihan perintah atau instruksi, memerlukan pengontrol kursor, mekanisme navigasinya tidak terlihat secara eksplisit, memerlukan suatu bentuk pelatihan. 6. Dialog berbasis icon. Dialog berbasis icon adalah ragam dialog yang banyak menggunakan simbol-simbol dan tanda-tanda untuk menunjukkan suatu aktivitas tertentu. Keuntungan dialog berbasis icon yaitu gambar bersifat umum, mudah diingat dan dipelajari sehingga mempertinggi kinerja pengguna, tidak bergantung pada suatu bahasa. Kerugiannya itu cenderung membingungkan, boros tempat, dan sangat tidak efektif. 7. Sistem Windows. Sistem penjendelaan adalah sistem antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk menampilkan berbagai informasi ke dalam bagian-bagian layar yang tidak saling mempengaruhi. Manfaatan sistem penjendelaan yaitu penampilan lebih banyak informasi, pengaksesan lebih banyak sumber informasi, pengkombinasian berbagai sumber informasi, pengontrolan bebas atas sejumlah program, pengingatan, command konteks atau active form, penyajian jamak. 8. Manipulasi langsung. Manipulasi langsung merupakan ragam dialog yang menyajikan langsung suatu aktivitas oleh sistem kepada pengguna, sehingga aktivitas itu akan dikerjakan oleh sistem komputer. Ketika pengguna memberikan langsung instruksi lewat manipulasi langsung dari semacam kenyataan maya atau virtual reality yang terpampang lewat tampilan yang muncul di layar. Keuntungan manipulasi langsung yaitu 1. Mempunyai analogi yang jelas dengan suatu pekerjaan nyata. 2. Mengurangi waktu pembelajaran. 3. Memberikan tantangan untuk eksplorasi pekerjaan yang nyata. 4. Penampilan visual yang bagus. Kerugiannya yaitu memerlukan program yang rumit dan berukuran besar, memerlukan tampilan grafik berkinerja tinggi, memerlukan piranti masukan seperti mouse, trackball, memerlukan perancangan tampilan dengan kualifikasi tertentu. 9. Dialog berbasis interaksi grafik. Dialog berbasis interaksi grafik atau GUI merupakan dialog yang menggunakan bentuk-bentuk visual seperti grafik, icon, dan animasi. Contoh, pada Microsoft Word ketika kursor mendekati suatu icon, akan muncul pesan yang menunjukkan arti icon tersebut. Terima kasih.